Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan merenungkan butir-butir firman Tuhan yang akan kita pelajari melalui renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Untuk itu marilah kita memohon kuasa Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita sehingga kita boleh mengerti akan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kesempatan yang indah bagi kami untuk mempelajari sabda-Mu, merenungkannya, sehingga kami boleh mendapatkan suatu pelajaran tentang kehidupan kami, tentang iman kami kepada Tuhan. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan kesesaan? Pernahkah kita merasakan kesesaan dalam hati kita, di dalam kita menggumuli kehidupan kita sehari-hari? Problema demi problema, masalah demi masalah datang kepada kita, dan akhirnya rasanya seperti hidup ini penuh dengan kesesaan dalam hati. Pernahkah kita memasuki sebuah lift dan di sana penuh sesak oleh orang-orang yang bersama-sama dengan saudara untuk mendapatkan prioritas di dalam lift tersebut. Ketika lift berjalan, maka saudara mungkin merasakan di kiri penuh dengan orang, di depan penuh dengan orang, di belakang penuh dengan orang, di samping penuh dengan orang, dan satu-satunya kita mendapatkan kelegaan ketika kita memandang ke atas. Ke kiri penuh dengan orang, sesak. Ke kanan sesak, di belakang apalagi, di depan juga demikian. Dan satu-satunya cara agar kita mendapatkan kelegaan adalah memandang ke atas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga apa yang sudah dilakukan oleh pemazmur dalam kesaksiannya. Kesaksiannya ini ditulis di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur pasal 46 ayat 2. Pemazmur menuliskan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesaan, sangat terbukti. Luar biasa saudara-saudara. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah ini sebagai penolong dalam kesesaan. Dalam kitab Mazmur tercatat lebih dari 20 ayat. Dan ini menyatakan bahwa penolong dalam kesesaan adalah Allah. Tuhan kita adalah sungguh-sungguh sangat terbukti. Dan tentunya kita pun juga mengaminkan ayat-ayat tersebut. Pengalaman Daud dalam kehidupannya yang penuh dengan intrik, penuh dengan masalah,
dia menggantungkan kehidupannya. Ketika dia mengalami kesesakan, yaitu bergantung, berseru, memandang Tuhan, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan ini tertulis di dalam mazmur-mazmurnya yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan dalam langkah-langkah kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami pergumulan, dan sulit untuk mendapatkan solusi, ketika kita menyamping penuh dengan masalah, samping kanan juga demikian, ke belakang apalagi, ke depan penuh dengan masalah, dan satu-satunya solusi dalam kehidupan, yaitu memandang ke atas, memandang Tuhan dalam kehidupannya. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya. Satu panggilan bagi kita masing-masing. Sebagaimana Daud dalam mazmur-mazmurnya sudah menyatakan bahwa penolong dalam kesusahan adalah Tuhan, dan ini sangat terbukti. Kiranya ini pun boleh menjadi pedoman bagi kita dalam langkah-langkah kehidupan kita. Allah lah yang menjadi penolong kita di dalam kesusahan hati kita. Marilah kita pandang ke atas, kita pandang ke surga, kita pandang ke Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Tuhan memberkati.